Ini Bapak Ibu sekalian ya. Langsung saja Mas, ini adalah sosialisasi dan dalam peraturan Menteri Kesehatan, kalau kita lihat ini adalah keseluruhannya, isinya ada latar belakangnya, ada beberapa substansi yang berada di peraturan Menteri Kesehatan. Kalau kita lihat ada batang tubuh, jadi kalau peraturan itu ada batang tubuhnya, ada apa isi-isinya di dalam pasal-pasal itu menjelaskan mana ranah-ranah yang dilakukan, jadi pasal demi pasal. Selain batang tubuh mengenai pasal demi pasal mengenai peraturan-peraturannya itu sendiri, tentu akan ada di dalam pasal di dalam Permenkes ini ada ketentuan peralihan. Ini membicarakan kapan ini peraturan dipakai, kapan mana yang harus dicabut peraturan-peraturan. Yang selainnya kemudian nanti akan ada lampirannya. Biasanya dalam suatu peraturan kalau ini merupakan standar tarif, tentu lampiran ini merupakan lampiran angka-angka terhadap perubahan ini. Next. Nah, kenapa gitu kan ya? Peraturan Permenkes ini disesuaikan gitu kan ya, dilakukan perubahan karena ini amanat dari peraturan lainnya yang lebih tinggi tentunya dari peraturan menteri gitu ya. Ada peraturan dari presiden. Di Perpres 82 yang saat ini masih dipergunakan tahun 2018, meskipun saat ini juga kita sedang lakukan pembahasan terkait dengan peraturan ini, tapi dinyatakan di pasal 69 adalah standar tarif. Nah, Permenkes ini kan mengenai standar tarif. Nah, standar tarif ini ditetapkan oleh menteri. Kalau bicara menteri mengenai angka dan kesehatan, tentu menterinya itu menteri kesehatan, kan gitu ya. Tetapi menteri kesehatan tentu tidak serta-merta, tadi saya sampaikan tidak serta-merta menetapkan standar tarif itu sendirian. Tetapi mendapatkan masukan dari banyak pihak, ada dari BPJS Kesehatan, dan mempertimbangkan banyak hal. Jadi tidak hanya BPJS, tapi Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Kalau di FKTP, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama, ada ASKLIN, ada PKFI, dan beberapa asosiasi lainnya. Di FKRTL ada asosiasinya seperti ada Persi, ada ARSI, itu ada beberapa. Dan itu mendapat masukan dan kita Kementerian Kesehatan duduk bersama kepada asosiasi-asosiasi ini dalam menetapkan. Jadi berdasarkan peraturan ini dan menteri juga mempertimbangkan gitu ya adanya ketersediaan vaskes di seluruh Indonesia. Kita tidak bicara Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur saja secara parsial, tetapi kita bicara antara dari Sabang sampai Merauke. Ada nggak ketersediaan vaskesnya? Kalau tidak ada, seperti apa formulasinya? Nah, kemudian dalam menetapkan angka tarifnya, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penetapan tarif ini. Di pasal 73, nah memang disampaikan ditinjau paling cepat 2 tahun sekali. Jadi paling cepat ya Bapak Ibu, paling cepat 2 tahun sekali oleh menteri. Menteri siapa? Menteri Kesehatan. Dan menteri dalam meninjau ini memperhitungkan kecukupan iuran demi kesinambungan dari program JKN ini. Jadi tidak mungkin ya kita hanya karena ingin yang seperti apa gitu ya, kemudian tidak memperhitungkan yang lain-lainnya, nanti kemudian BPJS ataupun program ini stuck. Seperti di beberapa negara lain yang saat ini juga ini terancam dalam tanda kutip bangkrut gitu ya. Jadi kita tidak ingin stuck ini jaminan kesehatan bagi masyarakatnya hanya karena dana untuk JKN ini habis kan gitu ya. Jadi memperhitungkan, dilakukan dengan BPJS, BJSN, kementerian yang berhubungan dengan uang yaitu Kementerian Keuangan dan beberapa kementerian lembaga lain. Nah, Kementerian Kesehatan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi dari peraturan menteri itu telah melakukan ini semua. Jadi Bapak Ibu harus diingat bahwa tidak mungkin Kementerian Kesehatan menetapkan secara personal sendiri seluruh angka yang berada di dalam peraturan menteri ini. Melibatkan yang tadi saya sampaikan. Next. Nah, kali ini rangkaian sosialisasi. Akhirnya sudah sampai ke tahap sosialisasi keempat sebenarnya. Kalau yang pertama itu adalah webinar untuk keseluruhan gitu ya.
Kemudian yang tahap satunya ini yang secara kita bagi-bagi gitu ya, dan ini adalah kalau tahapan ikutan bahwa ikut tahap untuk FKTP FKTL ini adalah tahap ketiga untuk Indonesia bagian tengah. Dan Bapak Ibu saat ini yang pagi ini adalah khusus untuk FKTP, dan kami berharap memang karena antusias ya gitu ya untuk melihat bagaimana perubahan pola pembayaran ini. Next. Nah, kenapa sih gitu ya? Kenapa sih kok mesti diubah? Kan udah ada peraturan sebelumnya yang ada juga saat ini sudah ada gitu tentang tanda tarif. Nah, ini kita melihat sebagaimana peraturan tadi ditinjau. Jadi kita meninjau terus tarif. Memang akomodir kesesuaian biaya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang di FKTP tentu paling mengetahui sejak JKN ini diluncurkan 2014 1 Januari sampai saat ini belum ada penyesuaian angka apapun gitu ya. Sedangkan kalau Pinasi Bijis untuk rumah sakit dan klinik utama memang pada tahun 2016 ini ada penyesuaian, tetapi minor saja, hanya beberapa hal saja, tidak secara keseluruhannya. Kemudian yang kedua, kenapa kita lakukan perubahan? Kita perbaiki, kemungkinan saja kita dapatkan, oh ini mungkin belum tepat, ini ada ini, kita perbaiki. Jadi anomali yang kemungkinan pada struktur tarif kemarin itu ada misalkan bukannya kesalahan, tidak, tetapi kita lebih memperbaiki, lebih baik tepatkan, misalkan nanti ada di FKTP, oh ini sebenarnya ini pemeriksaan urin loh, bukan darah. Nah itu kita perbaiki dalam struktur-struktur ini. Tetapi untuk kesemuanya itu kita jaga kemampuan dana jaminan sosial. Jangan sampai akan terjadi defisit seperti masa lalu gitu ya. Jadi kita tidak mau lagi nengok masa lalu, kita ke depan. Kita jaga terus demi kesinambungan program. Nah, kemudian ada pembaharuan pengaturan biaya-biaya layanan untuk mendorong FKTP dan FKRTL. Terutama memang saat ini Kementerian Kesehatan dengan beberapa transformasi, 6 transformasi kesehatan untuk FKTP kita dorong. Luar biasa untuk FKTP, promotif preventif didorong. Karena itu angka-angka yang berada di FKTP ini menurut kami menyenangkan mungkin. Tetapi jangan sampai terlena dengan angka, tetapi pelayanan itu menjadi nomor 2 gitu ya. Jadi kita dorong ada pengaturan pembaruan terkait biaya, tetapi juga mutu dijaga ya kan, kemudian akses dibuka, dan kedua ada peningkatan fairness nih di antar FKTP. Kenapa? Saat ini mungkin karena angkanya segitu ya, wah sudah ya angka segitu saja, tetapi kita akan lihat ada peningkatan bagi vaskes-vaskes FKTP. Kita akan lebih perhitungkan dengan penerapan yang dinamakan kapitasi berbasis resiko peserta, kalau bisa dibilang risk adjusted capitation gitu ya. Jadi nanti apa itu? Nanti kita lihat di beberapa slide berikutnya. Nah, kemudian kedua, kalau di FKRTL dan klinik utama ini mendorong kesesuaian angka sesuai dengan kompetensi. Jadi arahnya nanti ini Kementerian Kesehatan makin ke depan kita sudah memandang lebih ke depan bahwa nanti gitu ya, bahwa mulai saat ini kita tata angka standar tarif yang berada di peraturan menteri ini sudah didorong mulai kepada kompetensinya. Mana kompetensi rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D itu. Dan yang ketiga, ini mendukung perkembangan dari kebijakan. Ada peningkatan, tadi kan didorong untuk transformasi di layanan primer, gitu ya, mendorong untuk upaya promotif preventif. Kebalikan gitu ya, bahwa promotif preventif ditekankan melalui kebutuhan dasar kesehatan KDK ini. Akan ada banyak layanan-layanan baru untuk ini kita dorong di FKTP. Next. Nah, kalau ini menampilkan saja bahwa batang tubuh terdiri dari 6 bab gitu ya. Kemudian tanda tarif di FKTP ada di bab kedua. Kalau tidak salah mulai pasal 3 sampai pasal 24 kalau di FKTP itu.
tetapi yang lain ada standar tarif di FKRTL. Nanti ini ada tata kelolanya seperti apa. Ini hanya mencerminkan, menginformasikan kepada kita mengenai apa sih isi secara global dari Permenkes ini. Next. Nah, ini kita akan mulai ya Bapak Ibu kepada ranah di mana Bapak dan institusi Bapak Ibu bekerja. Next. Nah, kita lihat ada perubahan cakupan gitu ya. Perubahan cakupan pelayanan untuk di tarif kapitasi gitu. Jadi kalau yang kemarin di tarif kapitasi itu ada beberapa hal, kalau kita lihat kalau di pasal 2-nya gitu kan ya. Ini mencakup apa aja sih standar tarif kapitasi itu dari A, B, C dan F gini. Tetapi ada sedikit penyesuaian yang kita lakukan dengan ada penambahan layanan. Nah, ini ada penambahan layanan yaitu penambahan kesehatan gigi non spesialistik, kemudian dengan memanfaatkan telekonsultasi, promotif, preventif antar FKTP, ada pelayanan KB, termasuk itu konselingnya, pil, diberikan pil kondom. Ini mendorong juga. Jadi Kementerian Kesehatan ini secara komprehensif dengan kementerian lembaga lainnya mendorong. Kalau KB mungkin kita bicara banyak Bapak Ibu tahu ada BKKBN gitu ya. Nah, ini merupakan mencakup program-program juga di dalamnya gitu kan. Jadi ada pelayanan KB, konseling, pil kondom itu menggunakan tarif kapitasi gitu ya. Kemudian ada imunisasi, pemeriksaan fisik balita untuk stunting dan wasting. Ini banyak sekali kasusnya. Kami sedang berpikir juga ke depan bagaimana ini kalau di FKRT terdata ada kasusnya seperti ini. Kalau di standar kapitasi ini untuk hanya pemeriksaan fisik dan ini masuk ke dalam standar kapitasi. Kemudian ada screening kesehatan. Nah, screening kesehatan ini Bapak Ibu kan existing sekarang kan ada ya, sudah ada memang screening. Nah, misalkan kan Bapak Ibu yang sekarang saat ini adalah screening-screening yang di kapitasi ini adalah misalkan screening untuk penyakit hipertensi kan gitu ya. Kemudian untuk penyakit stroke, pemeriksaan payudara klinis gitu ya atau kadar HB. Nah, itu masuk di dalam ranah screening untuk yang tarif kapitasi. Tetapi karena ini untuk mendorong layanan di promotif preventif, kita akan buka ada layanan lainnya screening yang dibiayai bukan dengan tarif kapitasi. Nanti akan ada tarif non kapitasi untuk layanan lainnya di luar yang existing saat ini ada. Gitu ya. Next. Nah, ada pengaturan baru. Nah, ini kesehatan gigi non spesialistik masuk di dalam tarif kapitasi. Siapa yang bikinin ini bahwa kesehatan gigi non spesialistik mencakupnya apa aja? Ini. Ini PDGI gitu ya. Jadi kami menerima masukan PDGI bilang ini gitu. Kesehatan gigi non spesialistik dimasukkan dalam standar tarif kapitasi untuk pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, premedikasi, kegawat daruratan orodental sampai ada scaling gigi pada gingivitis akut. Ini masuk ke dalam ranah tarif kapitasi. Kemudian yang tadi saya sampaikan ada screening kesehatan. Ini yang tadi ada HB, periksa tekanan darah, payudara, pemeriksaan fisik untuk penyakit paru, PPOK dan kanker paru. Ini baru ya. Kalau paru dan PPOK ini kita baru ini di sini standar kapitasinya untuk pemeriksaan fisik saja ya. Kemudian ada rapid antigen. Nah, kemudian di ranah ini juga kita bicara ada perubahan jenis provider dibandingkan lama ya. Kalau mungkin yang lama ini hanya perubahan mungkin nomenklatur gitu ya. Tetapi ada puskesmas, penduduk sekarang nomenklatur kita pakai praktek mandiri dokter. Kalau dulu mungkin ada sebut dokter praktek mandiri atau dokter layanan primer sebagainya gitu ya. Nah, ini pakai nomenklatur yang saat ini memang ada peraturannya sendiri. Jadi ada perubahan jenisnya ini karena ada penyebutan yang berbeda saat ini. Tetapi intinya mereka ini semua masuk ke dalam FKTP gitu ya. Next.
Nah, kemudian ada perubahan pengaturannya. Nah, bagaimana nih besaran tarif gitu ya. Besaran tarif kalau kita lihat nih pasal 5 dibandingkan ini akan ada bagaimana cara berhitung. Besaran tarif sebagaimana ada peraturan menteri lainnya, kalau nggak salah Permenkes 71 itu mempertimbangkan 4 sebenarnya. Satu, ada sumber daya manusianya, kelengkapan sarana prasarananya, lingkup pelayanan, komitmen pelayanan. Dalam Permenkes 3 ini dijabarkan gitu ya. Kalau sumber daya manusia menghitung besaran tarifnya itu dari apa sih kan gitu ya. Jadi kriteria kita menghitung sumber daya manusia itu berdasarkan ketersediaan dokter atau rasio dokter. Berapa rasionya? Nanti ada di dalam peraturan ini diperhitungkan. Dokter gigi ya. Kemudian kalau kita bicara kelengkapan sarana prasarana apa? Ya tentu sarana dan prasarana mensupport kepada dokter tadi untuk ke pelayanan. Tentukan berdasarkan ketersediaannya. Untuk dokter apa? Dokter gigi apa? Sarana prasarananya itu. Nah, kemudian yang ketiga, lingkup pelayanannya apa sih gitu ya kan? Ya tadi, lingkup pelayanannya dimaksud itu adalah nanti kita bicara resiko peserta terdaftar. Itu adalah lingkupnya atau disebut nanti RAC, Risk Adjusted Capitation. Nah, kalau keempat, komitmen. Seperti apa komitmen? Kita berkomitmen berdasarkan kinerja. Kinerjanya baik, tentu ada hal yang bisa meningkatkan. Nanti kita lihat range-nya bagaimana, bisa dapat maksimal, tengah-tengah, atau seperti apa. Ini akan ada ranah yang tadi, lingkup pelayanannya dan komitmennya seperti apa. Untuk FKTP Bapak Ibu. Next. Nah, ini cara hitungnya gitu ya. Cara hitungnya tidak sulit Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti akan ada tarif dasarnya berapa. Nanti dia dikaitkan berapa, ada resikonya tadi yang risk adjusted capitation. Lalu kemudian ada bagaimana komitmennya, kinerjanya seperti apa. Nanti itu dikalikan dari jumlah peserta. Nah, ini tidak berlaku risk adjusted capitation dan kinerja tidak berlaku untuk penerima kapitasi khusus. Siapa penerima kapitasi khusus? Nanti ada. Dan ini dua ini tidak diperhitungkan untuk mereka, gitu ya. Kemudian apabila kalau hasil hitungan kali-kaliannya ini kurang dari nilai batas minimal gitu ya. Jadi nanti misalkan range-nya 3.600 sampai 9.000 misalkan. Tiba-tiba nih dari hasil perhitungan nilainya angkanya kurang dari angka yang si 3.600 gitu. Kita tidak bayarkan yang kurang gitu ya. Kita bayarkan ya minimalnya itu. Nah, itu. Tetapi begitu juga, ini kan fair, kita bicara fair gitu ya. Kalau seandainya angkanya bisa dapat setelah kali-kaliannya ini, itu di atas angka misalkan yang tadi 3.600 sampai 9.000 di angka atas, ya kita bayar yang maksimalnya berapa. Nah itu sama-sama fair gitu ya. Kemudian besaran kapitasi berdasar SDM. Ya tadi jenis FKTP-nya apa. Kemudian dia puskesmas kah? Rumah sakit di Pratama kah? Kemudian kita lihat bagaimana ada dokternya. Dokter umum ada nggak? Dokter gigi ada nggak? Berapa orangnya? Berapa dan sebagainya? Rasionya gimana ngitungnya? Ada perhitungannya? Cocok nggak? Nah, berapa perhitungan rasionya? Kalau seandainya kita saat ini menggunakan rasio, berdasarkan nanti ada peraturan menterinya tersendiri, rasio adalah digunakan 1:5.000 untuk dokter umum ya. Jadi kalau dia lebih satu dokter melayani dianggap lebih dari 5.000, itu kita anggap dokternya udah overload ngelayanin pasien. Lebih dari 5.000 bagaimana cara dia melayani gitu. Jadi harus ada tambahan dokter. Jadi kalau angka-angka dokternya lebih dikit dari jumlah peserta, jangan heran Bapak Ibu, pelayanannya bisa jadi tidak maksimal sehingga angka kapitasinya justru kita akan dorong. Ini tidak boleh diberikan reward, kelebihan ini overload, dia harus menambahkan karena secara SDM seharusnya
Vaskes ini tidak mendapatkan reward dengan jumlah peserta sangat besar, tapi SDM-nya sedikit gitu ya. Kasihan dong pesertanya gitu ya. Next. Nah, kemudian kedua, pengaturan baru. Nah, tadi saya sampaikan berdasarkan resiko. Jadi SKTP Bapak Ibu ini kita akan lihat nih, Bapak Ibu juga perhatikan ya, gitu. Jadi berapa saja rasio usia resiko peserta terdaftar, koefisiennya ini ada angkanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu punya 10.000 misalkan peserta terdaftar di SKTP Bapak Ibu. Tentu range usianya ini kan beda-beda, nggak mungkin lah satu range usia yang sama, tentu ada kelompok-kelompok usia. Dan dalam memperhitungkan resiko peserta ini kita lihat nama kelompok usia dibagi berdasarkan kelompok usia. Jadi misalkan, wah nanti kalau saya melayani hanya laki-laki saja dengan usia 21 sampai 60 saya atau enggak 26 sampai 20 berarti saya nilainya turun. Ya masa tidak diperhitungkan yang lainnya. Memang Bapak Ibu di Vaskesnya tidak punya peserta lainnya gitu, kecuali laki-laki saja. Kan nggak mungkin ya dalam satu Vaskes misalkan 10.000 orang, 10.000-nya laki-laki semua kan gitu ya. Kelompok usianya sama semua gitu kan. Enggak. Jadi nanti cara berhitungnya ini di breakdown masing-masing, dikalikan dengan koefisien dan jenis kelaminnya. Jadi ada yang pertanyaan waktu kemarin-kemarin itu, wah kan kok paling kecil 0,78, jadi dapatnya gini. Bukan begitu cara hitung semua kelompok umurnya dong gitu ya. Jadi tidak memperhitungkan satu saja gitu. Jadi semua dihitung. Nah, tetapi indahnya ini penentuan resiko itu hanya untuk FKTP yang pesertanya lebih dari 100 peserta gitu. Jadi tidak diperhitungkan kalau dia melayani peserta terdaftar dia kurang dari 100. Ini nggak pakai gitu ya, resikonya nggak dipergunakan. Jadi koefisien peserta digunakan untuk mengalihkan nanti besaran tarifnya kita dasarnya tadi, yang ilmu kali-kalian tadi besaran dasar, dikalikan jumlah peserta, dia pakai ada koefisien, nanti dijejer ya, kelompok umurnya, peserta yang ini ada berapa orang, nanti ada rumusnya ya. Kemudian yang ketiga, capaian kinerja. Nah, capaian kinerja ini, ketentuan mengenai besaran tarif, ini berdasarkan kinerja ditetapkan berdasarkan tingkat kunjungan peserta ke FKTP, optimalisasi peran pemberi pelayanan kesehatan dasar dan promotif preventif yang digunakan untuk mengalihkan besaran tarif. Ketentuan ini nanti, Bapak Ibu, saat ini juga sama ya, ada peraturan BPJS terkait hal ini penilaian kinerja. Nah, tetapi akan ada perbaikan terhadap pelaksanaan ini yang akan dibahas lagi bersama gitu ya. Jadi BPJS juga kalau untuk menentukan misalnya membuat peraturan tentu dia ngajak yang lain gitu ya. Jadi dalam penentuannya itu akan ada pembahasan mengenai pemberian insentif bagi FKTP yang bekerja mempunyai kinerja baik dalam memberikan akses pelayanan yang bermutu kepada peserta serta upaya screening gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang akan dibahas dalam kinerja ini antara Kementerian Kesehatan gitu dengan BPJS. Kita lihat kinerjanya baik, kalau dia buka aksesnya bagus, layanannya bagus gitu ya. Kemudian melaksanakan screening, ini ada beberapa nanti hal-hal poin-poin yang dianggap ini sebagai kinerja Bapak Ibu sehingga bisa memberikan angka maksimal kepada Bapak Ibu. Next. Nah, ini nanti kita lihat contoh berhitung tadi. Jadi berhitung tadi, ini kita lihat contohnya yang dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu misalkan Bapak Ibu yang di klinik itu 10.000, punya peserta 21.000 orang misalkan nih, kliniknya wah bagus deh, misalkan jadi punya peserta banyak gitu kan ya. Kalau dulu di Permenkes 52, angka Rp10.000 gitu kan ya. Cuma dikalikan saja sama angka kapitasinya. Rp10.000 kaliin pesertanya berapa? Misalkan peserta tadi 21.000. Ya dapatnya 210.000 kan gitu ya. Ini dasarnya gini. Tetapi saat ini tidak gitu. Kita hitung tadi pertama. Rasio dulu
berapa? 21.000 ini kalau di rasio dengan 5.000 orang untuk satu dokter, berarti dia harus punya 5 dokter. Kalau 4 itu baru 20.000 kan? Jadi harus 5 gitu kan. Jumlah dokternya 5. Ya, berarti tarifnya bisa 12.000 gitu kan. Nanti lihat. Nah, angka kelompok umur tadi dijejer 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 20 tahun, 21 sampai 60 tahun, lebih dari 60 tahun. Lihat, laki-laki, perempuan, berapa orang? Ada 1.000, 2.000 nih, pokoknya totalinya kan 21.000, ternyata begitu di breakdown ada 10.000 peserta laki-laki, 11.000 peserta perempuan. Nah, hitung berapa angkanya? Kali koefisiennya tadi, si 12.000 gitu kan ya. 12.000 dikali koefisiennya laki-laki yang kelompok umur 0 sampai 5 tahun, berapa koefisiennya? Misalkan angkanya 1, sekian. Berarti dapatlah yang A tadi, 13.920. Hitung lagi yang ke bawah. Kelompok umur 6 sampai 20 tahun, berapa koefisiennya? Tadi misalkan 0, sekian persen, 0, sekian, kalikan 0, sekian kali 12.000. Begitu terus laki-laki semua kelompok umur, yang perempuan pun juga begitu. Kalikan dengan koefisiennya. Berapa angka 12.000 tadi yang jumlah dokter. Nah, kemudian jumlah kapitasi yang diterima gimana gitu kan ya. Kalikan lagi tadi dengan tadi di breakdown. Ternyata laki-laki kelompok umur sekian ada 1.000 orang. Kelompok umur sekian perempuan ada sekian. Nah, ini yang laki-laki kali laki-laki gitu ya. Jangan laki-laki kali perempuan kan gitu ya. Jadi yang laki-laki 13.920 kali 1.000 berapa dapatnya? 13 juta sekian-sekian. Begitu terus di breakdown ke bawah. Ya. Totally semuanya antara laki-laki dengan seluruh kelompok umur ya setelah dikalikan itu dapat 118 juta. Kemudian yang perempuan dapat 151 juta. Ini dapatlah akhirnya 269.100.000. Udah selesai di sini? Belum. Gitu. Masih ada lagi kinerja. Bisa nambah dari sini? Bisa gitu ya kan. Nah, inilah yang kita dorong tadi. Kinerjanya dihitungnya tadi apa? Pelayanannya bermutu nggak? Aksesnya bagus nggak? Seperti itu. Itu cara berhitungnya. Jadi jangan salah ngitung gitu ya. Kemudian yang kedua, ini klinik B, dokter ternyata cuma 11.000 orang gitu kan. Misalkan, berarti dokternya kalau ini harus diperkurang, resikonya sedikit gitu kan. Berapa jumlah dokternya 4, dapat 11.000 gitu kan. Berarti jumlah pesertanya dia sama kan yang tadi 21.000. Nah, kemudian kalau jumlah dokternya dia lebih sedikit. Nah, tentu jumlah peserta beresiko sedikit. Nah, ini kita lihat sama perhitungannya. Ya kan? Karena ternyata jumlah yang beresikonya lebih kecil gitu kan. Angkanya memang akan ada terjadi perbedaan gitu kan. Tapi cara berhitungnya itu sama ya. Lihat. Kalau ini yang kedua ini contohnya kalau dokternya ini rasionya lebih dari 5.000. Makanya nilai kapitasi dasarnya lebih rendah gitu ya. Next. Nah, ini tadi ada saya sampaikan bahwa risk adjusted capitation dan kinerja tidak diperhitungkan gitu ya. Nah, tidak diperhitungkan bagi siapa? Bagi yang memiliki kapitasi khusus. Kapitasi khusus ini diberlakukan kepada FKTP yang berada di wilayah terpencil dan sangat terpencil. Berapa angkanya? Udah jelas, dia udah fix price gitu ya, angka pasti. Untuk FKTP yang punya dokter 10.000 peserta per bulan. Nggak punya dokter, tapi punya bidan atau perawat 8.000 satu peserta per bulan. Nah, tapi kan gitu ya, dalam hal sebagaimana kalau jumlah peserta terdaftarnya kurang dari 1.000 orang, jadi misalkan udah terpencil gitu ya, di Provinsi Kalimantan masih banyak yang terpencil dan sangat terpencil. Sulawesi juga seperti itu tempat Bapak Ibu. Sudah terpencil. Kemudian jumlahnya orangnya nggak nyampe 1.000, ya kan cuma 800, 700. Angkanya yang dibayar
kali 700 atau 800? Enggak. Dibayar tetap untuk 1000. Ya. Jumlah yang terdaftar kurang dari 1000 orang di fasilitas kesehatan terpencil dan sangat terpencil dibayarkan tetap untuk 1000 orang. Jadi kalau ada dokternya di FKTP di daerah terpencil, ya 10.000 kali 1000. Nggak punya dokter 8.000 kali 1000. Kalau dia kurang dari 1000. Tapi kalau lebih ya kita mengikuti dong berapa jumlah pesertanya gitu ya. Kemudian bagaimana saya ini terpencil, nggak terpencil kan gitu ya. Mengacu ada peraturannya, perundang-undangannya khusus mengenai penetapan bahwa wilayah Bapak Ibu apakah itu masuk terpencil atau tidak terpencil. Ada pengaturan terhadap peraturan itu sendiri untuk menetapkan, oh misalkan nih contoh Katingan di Kalimantan Tengah ini masuk wilayah terpencil misalkan gitu kan ya. Oh ini masuk sangat terpencil. Itu ada pengaturan dan peraturan perundangannya terhadap hal tersebut. Jadi baru Bapak Ibu bisa mendapatkan angka kapitasi khusus. Next. Nah, tadi kita udah bicara kapitasi, ya. Tadi ada dari kapitasi angkanya sampai kapitasi khusus. Yang kedua, ini adalah layanan non kapitasi. Dulu, gitu kan ya, ada layanannya ya ambulan dan sebagainya ya sampai G, sampai KB. Tetapi ada penambahan layanan baru. Tadi saya sampaikan sebelumnya di kapitasi ada layanan screening yang memang masuk dalam tarif kapitasi. Tetapi karena saya sampaikan tadi ada transformasi Kementerian Kesehatan terhadap pelayanan primer, dibuka layanan screening baru, dibayarkan non kapitasi angkanya gitu ya. Jadi pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk talasemia untuk mendeteksi apakah gitu, berapa banyak, ada siapa kena talasemia. Karena seringkali talasemia ini di awal tidak terdeteksi, begitu sudah dewasa menikah pula punya anak baru ketahuan. Ternyata talasemia, kenapa ya ada kejadian ini? Ternyata dia talasemia. Apalagi kalau talasemia minor itu tidak terdeteksi sama sekali gitu ya. Jadi kita akan lihat berikan pelayanan untuk tarif non kapitasi bagi peserta yang diduga sebagai penyakit talasemia. Ada pemeriksaan darahnya. Kemudian ada untuk pelayanan kanker usus. Saat ini kalau kita lihat dalam data yang dimiliki oleh BPJS nih ya, angka untuk membayar penyakit-penyakit yang katastrofik, terutama juga nih kanker jantung, ini luar biasa angkanya. Karena itu jangan sampai kita, saudara-saudara kita, keluarga kita baru terdeteksi setelah parah. Di FKETL itu begitu datang sudah parah. Nah, kita Kementerian Kesehatan, negara hadir memberikan deteksi dulu di awal. Bagaimana? Jangan sampai udah parah baru ketahuan. Nah, ada pelayanan-pelayanan terutama banyak nih untuk pelayanan-pelayanan kanker gitu ya. Jadi ada pelayanan rektal tuse dan darah samar veset untuk kanker usus gitu ya. Kemudian ada diberikan. Bapak Ibu mesti dipahami. Ada kenapa ada pelayanan krio gitu ya, leher rahim. Kan di screening sebelumnya ada ya memberikan IVA gitu kan ya, IVA ada IVA. Nah, kalau ternyata IVA-nya positif gitu ya, kita lanjutkan dengan terapi krio gitu ya. Pelayanan untuk krionya itu dibayarkan dengan non kapitasi gitu. Jadi itu harus dilihat satu persatu. Nah, kemudian ada pelayanan kebidanan neonatal. Nah, kebidanan neonatal diberikan lagi tarifnya mulai dari ANC-nya, persalinannya, PNC-nya. Ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2021. Ini tentang ada bagaimana pengaturan berikan ANC, PNC, persalinan. Berapa tangan, berapa ini. Apakah harus seluruhnya gitu, harus 6 tangan. Saat ini dibuka seperti itu. Kemudian terkait dengan hipotiroid kongenital. Kasusnya cukup banyak Bapak Ibu, karena itu kita dorong. Jangan sampai ya kan, tadi karena ini screening sifatnya tentu harus di awal dong gitu ya. Jadi termasuk pengambilan sampel untuk screening
tiroid kongenital dilakukan oleh bidan atau dokter sesuai kompetensi kewenangannya. Ada yang ngambilnya gitu kan ya. Lalu ada kirimnya, ada gitu ya, klinik. Bagaimana saya kan klinik bukan fasilitas pemerintah. Nah, itu ada mekanismenya untuk mengirimkan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan pemerintah untuk mengirimkan. Karena akan ada jasanya, ini diperhitungkan nanti kalau di fasilitas pemerintah itu mendapatkan seperti ada DAP untuk pengirimannya. Kalau laboratorium nggak usah dipikirkan karena memang negara sudah memberikan untuk laboratorium itu sendiri, pembiayaannya sendiri. Kemudian ada pelayanan kontrasepsi yang dibuka, gitu ya, untuk bisa dibayarkan di tarif non kapitasi. Ada jasanya dibayarkan dan angkanya naik loh, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada pelayanan gawat darurat bagi FKTP yang belum kerjasama. Tentu kita juga tidak mau. Kita lihat wilayah Indonesia ini secara luas, lebih banyak perairannya, gitu kan ya. Kemudian di pulau-pulau pula kan, gitu ya kan, nggak darat semuanya, gitu kan. Nah, ini kita juga perhitung, oh ada juga FKTP yang belum bekerja sama, tetapi ada yang sakit. Ini kita buka untuk bisa memberikan pelayanan gawat darurat kepada FKTP yang belum bekerja sama, bisa dibayarkan. Dan termasuk juga pelayanan protesa gigi. Ada angka-angkanya sendiri. Bapak Ibu bisa lihat di pasal 11 PMK nomor 3 terkait hal itu. Next. Nah, ini tadi angkanya gitu ya. Jadi kita lihat screening hipotiroid kongenital. Ini pengambilan sampelnya. Angka tarif kan cuma ngambil sampel, ditumit kan, ditusuk aja gitu untuk mengambilkan sampel di gelas kaca gelas gitu ya. Itu masuk di dalam tarif paket persalinan dan ini wajib dilakukan untuk sampel hipotiroid apabila terjadi persalinan gitu ya. Kemudian kedua tadi ada pemeriksaan darah lengkap, hapus darah tepi tadi untuk talasemia, dibayar dengan angka 55.000 gitu ya pemeriksaannya. Kemudian rektal tuse ada angkanya juga untuk screening kanker usus nilai 45.000. Protesa gigi itu diberikan angka 1 juta gitu ya, tetap untuk 2 rahang. Tetapi harus diingat ada juga pengaturannya. Jadi tidak hanya itu bahwa rahang gitu ya, gigi diberikan itu paling cepat 2 tahun sekali, bukan tiap tahun ganti terus gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian ada pengaturan kalau 2 rahang gitu atas bawah berarti 1 juta. Kalau cuma 1 rahang gitu, protesa giginya 500.000. Kemudian ada pelayanan kontrasepsinya tadi saya sampaikan. Ada masang dan atau cabut gitu ya. Jadi kenapa pakai dan atau gitu kan ya. Jadi kan bisa saja pasang, kemudian nanti ada yang nyabut kan gitu. Makanya pakai pemasangan dan atau pencabutan gitu. Kalau kita pakai kalimat pemasangan dan pencabutan nanti Bapak Ibu kan kita berpikir, oh berarti pasang dan cabut duitnya cuma segitu kan gitu ya. Jadi karena itu pakai pemasangan dan atau pencabutan gitu. Angkanya 105.000. Pemasangan dan atau pencabutan 150.000. Nah, ini tadi pelayanan kontrasepsi. Ada pelayanan suntik KB. Angkanya naik kan dari sebelumnya. Gitu ya. Kita lihat ini effort dari FKTP juga untuk mensukseskan gitu ya. Dari keluarga berencana sehat, sejahtera kan dan lainnya gitu kan ya. Kemudian selain itu ada komplikasi KB. Kalau bagaimana kalau KB terus ada terjadi komplikasi? Oh, ada untuk penanganannya. Kita bayarkan juga. Termasuk untuk vasektomi di FKTP dengan menggunakan tarif non kapitasi sebesar 370.000. Kesemuanya ini Bapak Ibu bisa dapatkan dengan melakukan klaim. Ya, jadi karena tarifnya non kapitasi, ini sistemnya klaim gitu. Sebagaimana saat ini sudah berlangsung gitu kan. Kemudian yang ada pelayanan gawat darurat. Pelayanan gawat darurat bagi FKTP yang belum kerjasama dengan BPJS itu diberikan penggantian biaya, gitu kan? Untuk pelayanan yang termasuk dalam pelayanan dengan tarif non kapitasi, gitu kan? Maka penggantiannya itu mengacu di tarif non kapitasinya, gitu. Tapi untuk pelayanan yang tidak termasuk dalam pelayanan dengan tarif non kapitasi mengacu tarif yang berlaku di puskesmas yang ditetapkan oleh Pemda. Jadi kalau nggak ada tarifnya
Berapa nih tarifnya di non kapitasi di peraturan menteri, nggak ada gitu kan. Pakai tarif yang berlakunya di puskesmas yang ditetapkan oleh Pemdanya. Ya, jadi karena Pemda juga mengeluarkan standar di Pemda ini kan bervariasi tuh Pemda masing-masing menetapkan angka. Nah, itu pakai di wilayah termasuk Bapak Ibu. Jadi jangan di Sulawesi pakai angka di Kalimantan gitu ya. Ya pakailah di Pemda yang Bapak Ibu sendiri gitu ya. Next. Nah, kemudian ada perubahan nomenklatur saja dari yang kemarin. Ya, tadi saya di awal sampaikan ada mungkin anomali gitu ya. Nah, termasuk ini. Di Permenkes 52 ini sebenarnya bukan pemeriksaan yang baru gitu ya. Hanya perubahan saja nomenklatur. Dulu mikroalbuminemia itu ke kimia darah gitu ya. Ternyata mikroalbumin itu kan urin, bukan darah gitu kan. Ini diperbaiki. Jadi pemberian atau pemeriksaan urin untuk mikroalbuminuria itu kita perbaiki dari yang sebelumnya. Pemeriksaannya diberikan 2 kali dalam 1 tahun. Tetapi ini ada juga pemberian pelayanan yang di pasal 14, gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah postprandial, kemudian HbA1c, itu ada angkanya masing-masing. Bapak Ibu bisa lihat nanti ya, HbA1c berapa kali bisa diperiksa dalam 1 tahun, berapa kali bisa diperiksa dalam 1 bulan, masing-masing. Di dalam Permenkes ini pasal 14 ada nilai angkanya. Dan seperti kalau kita lihat untuk HbA1c saja ini berubah gitu ya. Kalau dulu fix price gitu, 160.000. Tetapi ini dibuka ada range-nya gitu ya. Range-nya ini 160.000 sampai 200.000 untuk HbA1c gitu. Ini di sini 10.000 sampai 20.000. Yang ini adalah misalkan ada beberapa, tetapi ada juga yang fix gitu ya. Contoh seperti pemeriksaan untuk nanti kalau Bapak Ibu baca di pasal 14-nya, antara pasal 14 itu di ayat 3-nya akan ada pemeriksaan-pemeriksaan yang memang tidak range gitu ya. Jadi misalkan urium ya 30.000, kolesterol 60.000, mikroalbumin 120.000. Nah, ini ada. Tetapi ada juga yang range-nya. Next. Kemudian selanjutnya ini untuk pelayanan kebidanan dan neonatal. Tadi saya sampaikan bahwa ada pengaturan mengenai ini, ada Permenkes nomor 21 tahun 2021. Saat ini dalam persalinan dianjurkan gitu ya dengan 6 tangan. Kalau 6 tangan, 1 orang tangannya 2 berarti 3 orang. Gitu kan. Terdapat perubahan penjaminan yang awalnya juga tadinya 4 kali untuk ANC menjadi 6 kali. 6 kalinya 2 kalinya diberikan untuk pemeriksaan USG. Jadi 1 kali pada pemeriksaan trimester pertama dilakukan dokter untuk periksa USG. 2 kali ya bidan, dokter, mana gitu ya. Terus 3 kali di trimester ketiga dilakukan dokter, bidan, dan kunjungan kelimanya di dokter dengan USG. Kenapa diberikan USG gitu kan ya? Berarti negara untuk melihat bagaimana supaya kehamilan ibu ini bisa terpantau baik gitu kan. Apakah ada kemungkinan terjadi sesuatu dalam persalinan, diharapkan tidak terjadi apa-apa, terlihat di USG gitu kan. Nah, ini diberikan dari 4 kali jadi 6 kali kunjungan dengan 2 kali USG-nya. Kemudian tarif non kapitasi di ANC sebelumnya ini berlaku umum saja. Sekarang kita bedakan gitu kan. Ada pelayanan dokter dengan USG, ada cuman dokter aja, ada pelayanan oleh bidan FKTP, ada oleh bidan jejaring. Karena tidak semua kan bidan
langsung berjejaring dengan FKTP, tapi ada bidang jejaring gitu. Kemudian ketiga, tarifnya dibedakan sebagaimana di peraturan menteri tadi, 6 tangan. Berarti 3 orang. Tetapi gitu kan ya. Ini kalau 6 tangan tarifnya itu 1 orang medis, 2 orang tenaga kesehatan itu bisa di puskesmas dan FKTP selain puskesmas. Tapi tangannya 6 tetap gitu ya. Tapi ada juga tarif persalinan dilakukan oleh tim paling sedikit 2 orang tenaga kesehatan. Berarti 4 tangan. Dulu 4 tangan. Sekarang ya kita tetap buka, kita memahami ya, memahami mungkin Indonesia belum seluruhnya bisa tersedia untuk 6 tangan, tetapi masih kita buka excuse untuk 4 tangan, tetapi harus tenaga kesehatan, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan peraturan tenaga kesehatan tentu ada, gitu ya. Nah, kemudian tarifnya persalinan dengan tindakan emergensi dasar di FKTP Ponet, gitu. Dan FKTP Ponet ini kan ada pengaturannya, mana FKTP yang dianggap Ponet, mana enggak, gitu ya. Dulu umum. Tetapi persalinan ini juga dibuka untuk berapa perawatannya. Selanjutnya juga ada perbedaan jumlah pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi. Awalnya sih minimal 4 kali, tapi ada pengaturan khusus. Pelayanan untuk ibu dilakukan minimal 4 kali, kunjungan 1 sampai ke 4. Jadi mulai dari ibu bersalin, nanti akan ada pengaturannya hari keberapa, hari ke-7 kah, hari keberapa, harinya sampai hari keberapa, sampai 4 kali. Kemudian pelayanan kesehatan bayi dilakukan minimal 3 kali, yaitu kunjungan 1 sampai 3 gitu ya. Jadi akan ada pengaturan-pengaturannya. Seperti apa kan gitu kan? Nah, ini ada pengaturan-pengaturan khusus. Bapak Ibu bisa lihat nanti dimulai dari pasal 19 untuk pelayanan pengaturan kebidanan dan neonatal. Next. Nah, ada ketentuan peralihan terhadap hal ini gitu. Tadi sampaikan kalau batang tubuhnya udah, kemudian ada ketentuan peralihan. Kapan sih gitu ya? Kapan sih bisa dibayar gitu kapitasinya? Nah, Bapak Ibu harus diperhatikan Permenkes ini ditetapkan 6 Januari 2023. Tetapi diundangkan 9 Januari 2023. Pengaturannya diberlakukan 14 hari sejak tanggal diundangkan. Jadi kalau 4, jadi kalau setelah ya, jadi kalau tanggal 9 diundangkan berarti besoknya dong Pak 10, 10 tambah 14, 24. Pengaturan ini seluruhnya berjalan untuk 24 Januari. Tetapi kalau kapitasi itu kan dibayarkannya kan range-nya kan tanggalnya maksimum tanggal 15 bulan berjalan gitu kan. Kalau pengaturannya ini berlaku setelah tanggal 15, tadi kan jatuh temponya tanggal 24, 24 itu kan setelah berarti kan setelah 15 tanggal 15, maka bulan berikutnya baru berlaku. Bulan berikutnya apa? Ya bulan Februari tentu habis Januari. Tetapi kalau tadi pengundangannya itu sebelum jatuh temponya sebelum tanggal 15 Januari gitu ya, maka baru ini kita bayarnya pakai dengan pengaturan Permenkes lama. Berarti bukan yang nggak dibayar ya, tapi pengaturan pola standar tarif yang 52. Nah, kemudian kalau yang non kapitasi, next aja. Nah, next satu lagi. Nah, ini dia. Kalau yang non kapitasi kan tadi bayarnya secara klaim. Kalau klaim tadi ya mulai 24 Januari itu bisa diklaim. Itu dia. Jadi ini angkanya. Karena apa? Kita membutuhkan waktu. Kementerian Kesehatan membutuhkan waktu penyiapan. BPJS
kesehatan membutuhkan penyiapan waktu di Pikernya, di Hafiz, di PD, Viklaim, Lupis, apotek online. Kementerian Kesehatan juga mempersiapkan aplikasi untuk iklimnya, bagaimana bisa klaim. Angkanya ini berubah semua. Jadi kita harus ada penyiapan dan kami membutuhkan waktunya ini sangat pendek sebenarnya untuk penyediaan perubahan aplikasi dengan angka yang sangat banyak dan besar. Tetapi demi gitu ya bahwa pemberlakuannya ini kesepakatan yang dicapai oleh Kementerian Kesehatan, lembaga terkait dan termasuk Asosiasi Vaskes. 14 hari ini dari Asosiasi Vaskes Bapak Ibu ya meminta harus 14 hari. Jadi kita berkejar-kejaran, kita karena sudah komitmen gitu ya antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan untuk menyiapkan ini semua, kita berkomitmen memberikan yang terbaik gitu. Jadi 14 hari. Jadi kita akan sudah selesaikan sebelum tanggal 14 Januari sehingga Bapak Ibu dalam menggunakan klaim terhadap non kapitasi bisa digunakan sejak 24 Januari. Demikian Bapak Ibu, nextnya ini selesai ya. Nah, demikian Bapak Ibu beberapa hal yang menjadi highlight dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2023 yang dapat saya sampaikan. Kami mohon mungkin dari BPJS Kesehatan mungkin nanti ada menyampaikan bagaimana ada hal-hal tertentu yang bisa disampaikan oleh BPJS Kesehatan. Kami persilakan dari yang mewakili BPJS Kesehatan sebelum nanti kita berdiskusi. Nanti diskusinya seperti ada di kolom chat ini, nanti panitia akan melakukan atau merekap dulu pertanyaan-pertanyaannya sebelum kami Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan secara bersama-sama memberikan jawab terhadap pertanyaan Bapak Ibu. Silakan dari BPJS Kesehatan untuk memberikan tambahan dari yang telah saya sampaikan. Silakan. Terima kasih. Ada Pak Asri sudah bergabung bersama kita, Bu Maria. Dipersilakan Pak Asri untuk penyampaiannya. Baik, terima kasih yang terhormat Bu Maria, Bapak Ibu pimpinan FKTP, baik puskesmas, klinik maupun dokter praktek perorangan, serta teman-teman dari kantor cabang BPJS Kesehatan. Saya kira untuk pemaparan substansi dalam hal peraturan Menteri Kesehatan tadi sudah sangat lengkap disampaikan oleh Bu Maria. Pada intinya kami BPJS Kesehatan mendukung dalam pelaksanaan peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2023 ini. Jadi sesuai dengan masa pemberlakuan tadi disampaikan oleh Bu Maria, jadi kami sekarang sedang menyiapkan sistem agar nanti di tanggal 24, karena memang 14 hari sejak diundangkan ini mekanisme pembayarannya harus sudah mengikuti Permenkes nomor 3 ini, maka kami menyiapkan sistemnya agar Bapak Ibu sekalian nanti di non kapitasi itu bisa